Terima kasih, saya sangat bersyukur dapat kesempatan hari ini, terlebih karena bertemu dengan para pendidik ya, yang tergabung atau berjuang bersama-sama dengan Yayasan Tangan Pengharapan. Karena ini salah satu gerakan ya, buat saya yang jadi berkat besar buat Indonesia ya, Kak Yohanes dan Kak Heni, dan bersama teman-teman di Yayasan Tangan Pengharapan. Saya sendiri banyak belajar dari Yayasan Tangan Pengharapan, sangat terinspirasi saya dan Joyce. Jadi kami berdua sungguh-sungguh bersyukur kalau hari ini menjadi bagian dalam webinar selama 3 hari ini. Dan bukan satu kebetulan, kita baru saja menyambut Hari Guru Nasional tanggal 25 November kemarin ya, dan Oktober yang lalu 5 Oktober kita merayakan Hari Guru secara internasional. Jadi kenapa kalau kita perhatikan ya bahwa dunia secara global juga menghargai apa yang kita lakukan sampai saat ini sebagai seorang pendidik atau guru, baik itu internasional maupun nasional. Ada hari khusus yang sebenarnya kalau teman-teman sadari itu sebagai satu penghargaan untuk kita ya gitu. Saya percaya kita tidak butuh penghargaan itu sebetulnya, tapi ini menjadi satu hal yang penting, tonggak yang penting, atau satu point of view yang penting bahwa pendidik itu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan masa depan. Nah, untuk itu tema hari ini, pagi hari ini ya, secara singkat, saya berharap nanti kita ada waktu cukup panjang untuk Q&A ya. Saya lebih suka untuk teman-teman bisa sharing, terbuka gitu. Jadi tidak hanya bertanya, tapi kalau mau menyampaikan opini, pengalaman, kita bisa saling berbagi di sini. Nah, tema sekarang yang pagi hari ini akan kita bahas sama-sama adalah kita, rekan-rekan guru, teman-teman semua yang ada di sini adalah pendidik karakter, pembentuk masa depan. Ini kata-kata yang singkat tapi penuh makna, penuh arti, penuh tanggung jawab yang besar. Di sini ada satu harapan juga yang besar, ada satu kekuatan, ada satu daya ubah yang besar. Kalau saya membaca ini seperti sebuah bom, sebuah energi yang sangat besar dibutuhkan untuk masa depan. Hal kecil yang kita lakukan sekarang ternyata berpengaruh untuk masa depan. Nah, sebelum saya lebih lanjut masuk, saya mau menceritakan sedikit latar belakang saya. Saya bersyukur ketika Tuhan berikan saya kesempatan untuk ada dalam dunia pendidikan. Tuhan panggil sejak tahun 91. Saya pakai kata panggil atau calling karena setiap kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan sekarang itu akan lebih akurat, akan lebih berdampak kalau itu memang panggilan kita masing-masing. Tidak semua orang menjadi guru itu adalah berupa panggilan dalam hidupnya. Jadi pastikan sebelum kita lanjut, yuk, apakah itu panggilan, calling yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Dan kalau itu calling atau panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, lakukan dengan semaksimal mungkin. Lakukan dengan all out, lakukan dengan energi penuh, lakukan dengan full speed. Nah, sejak tahun 91, Tuhan berikan kesempatan dalam pendidikan non-formal, sehingga saya tanpa sadar ketika hari ini diberikan kesempatan oleh Yayasan Tangan Pengharapan ya ke Ko Jojo dan Ci Heni untuk sharing pada teman-teman teacher, pada teman-teman guru. Saya baru sadar pagi tadi ketika saya membawakan renungan untuk rekan-rekan guru di Sunshine Preschool jam 7.30, ternyata Tuhan berikan kesempatan sudah 30 tahun untuk ada di dunia pendidikan. Dan memang calling yang Tuhan kasih dalam dunia pendidikan itu tidak jauh-jauh dari mana. Karena kakek saya adalah seorang kepala sekolah di Madiun. Papa mama saya, bapak ibu saya adalah seorang guru SMA. Ayah saya mengajar sejarah, mengajar PSPB, mengajar PMP ya, tentang karakter cinta bangsa ya. Dan ibu saya seorang guru bahasa Indonesia. Nah, ketika tahun 91 Tuhan berikan calling itu tanpa saya sadari, ternyata memang ada satu gen atau katakanlah darah ya yang mengalir dalam hidup saya, dalam tubuh saya adalah mengabdi sebagai pendidik. Tanpa tahu waktu tahun 91 tuh bagaimana menjadi seorang pendidik. Lalu apa yang dibutuhkan menjadi seorang pendidik. Saya hanya betul-betul natural saja mengikuti calling Tuhan. Betul-betul saya waktu itu juga nggak tahu apakah ini calling Tuhan. Tapi saya mau setia saat itu ketika dipanggil. Yuk, kamu mulai mengajar. Dan saya mulai mengajar tahun 91 itu. Nah, kemudian mungkin tadi Kak Grace katakan ya, untuk teman-teman yang ingat tahun 90-an, mungkin tahu saya sebagai seorang pemusik. Saya berkarya dari tahun 94 bersama dengan teman-teman di Base Jam sampai tahun 2019. Dan itu ada 25 tahun berkarya. Nah,
Tuhan berikan kesempatan 25 tahun berkarya. Tapi kemudian dalam perjalanan sebagai seorang pemusik, seorang entertainer, ternyata itu tidak menghentikan langkah saya atau memadamkan calling yang Tuhan kasih sebagai pendidik. Dan itu berjalan terus continue, beriringan dengan karya dalam bermusik, mendidik terus saya lakukan dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan kemudian ketika tahun 2019 saya harus mengakhiri musim bermusik, saya meninggalkan dan masuk musim yang baru, betul-betul fokus kepada dunia pendidikan, dan saya menoleh ke belakang. Ternyata Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa dari tahun 91. Sehingga saat ini saya bisa fokus di dunia pendidikan dan bertemu dengan rekan-rekan semua saat ini. Nah, saya akan tunjukkan salah satu foto yang jujur ini, foto ini diambil oleh istri saya, tapi tanpa saya sadari foto ini penuh makna buat hidup saya. Ini sebagai satu penyemangat buat saya, juga reminder buat saya bahwa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor, pendidik karakter, pembentuk masa depan, itu tidak bisa dibohongi dari hatinya anak-anak. Maksud dari pernyataan saya adalah, mari kita lihat foto berikut ini. Nah, ini sebuah acara di Shanshan Preschool, di pendidikan anak usia dini yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami, kepada saya dan Joyce. Ketika waktu itu ada sports day, dan saya memang sangat intim dengan anak-anak ya. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan anak-anak. Saya suka bermain dengan mereka, menyediakan waktu saya. Dan ketika saya hampiri one by one setiap anak-anak yang ada di field, di lapangan untuk acara sport, di acara olahraga, tiba di satu anak. Ya, anak ini kalau kata orang tuanya, dia punya satu kebutuhan khusus. Kata guru-gurunya juga seperti itu. Namun jujur ya, saya tidak pernah melihat anak itu berbeda dari satu dengan yang lain. Dan saya sedikit nolak untuk menggunakan kata berkebutuhan khusus. Saya lebih suka katakan, oh yang ini special need, yang ini tidak. Saya katakan semua anak spesial. Semua anak itu berharga, semua anak itu luar biasa. Ketika tiba pada satu anak ini, tiba-tiba dia menyentuh pipi saya, dan pas istri saya pegang cellphone Joyce, dia langsung menangkap momen ini. Dan ketika saya lihat, saya menangis karena ini bukan settingan gitu ya. Kadang kalau kita bikin konten perlu disetting ya. Tapi ini nggak perlu settingan, dan saya bersyukur untuk momen yang Tuhan berikan ini. Foto ini berbicara banyak, tidak hanya akan pengalaman yang Tuhan izinkan kemarin-kemarin, tetapi ini menjadi energi saya. Ini menjadi satu tolak dorong yang lebih besar lagi untuk saya, meneguhkan saya untuk terus berjuang bersama rekan-rekan semua, bersama-sama dengan kita semua saat ini, dimanapun teman-teman berada, rekan-rekan guru pendidik dimanapun berada, untuk terus ada mendidik anak-anak, berapapun usia mereka, berapapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, usia mereka, jumlah mereka, dimanapun mereka berada, di kota maupun di luar negeri, atau di remote area, di pedalaman, atau di jalanan. Itu menjadi semangat saya untuk saya terus. Suatu ketika Tuhan izinkan saya melayani di Kuala Lumpur. Jadi yang saya layani adalah seorang Malaysia, keluarga Malaysia di sana. Dan anak yang saya layani itu tiba-tiba menuliskan surat ini kepada saya. Ya, jadi ini bukan orang Indonesia ya. Jadi kalau bukan orang Indonesia jarang banget panggil kata Kak gitu ya. Mereka panggil nama. Dia sampaikan surat ini kepada saya ketika beberapa hari saya bermain dengan dia. Saya menginspirasi dia, saya membawakan pembelajaran ya untuk anak-anak sekolah minggu di sana. Tetapi tidak hanya membawa pembelajaran atau materi, tetapi berbagi hidup, makan bersama, bermain bersama. Nah, saya mau garis bawahi di kata bermain bersama. Kemudian Kalista ini menulis surat seperti ini. Thank you for teaching God's word. God bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Dia memberikan firman Tuhan kepada saya, dan ini juga satu momen buat saya, teman-teman. Karena gini, anak-anak itu bisa melihat apa yang kita lakukan. Dan itu cukup. Karena itu salah satu feedback yang paling akurat
Maka tadi saya katakan, Hari Guru Internasional, baik, kita bersyukur untuk penghargaan itu. Hari Guru Nasional, ya, kita bersyukur untuk itu. Tetapi yang utama adalah lihat feedback atau impact yang dipancarkan balik kepada kita dari anak-anak didik kita. Itu penting sekali. Karena kita bisa melihat sedalam apa kedalaman kita dalam menyentuh kehidupan mereka. Sebesar apa impact yang kita berikan dalam hidup mereka. Sepanjang sebesar apa kasih sayang yang sudah kita curahkan kepada mereka. Nah, seorang pendidik itu tidak hanya dikatakan berhasil ketika secara intelektual bisa membuat seorang anak yang tadinya tidak bisa membaca, bisa membaca. Yang tadinya tidak bisa berhitung, bisa berhitung. Yang tadinya, yang sering ya menjadi tolak ukur kita. Oh, tadinya nggak bisa baca, bisa baca. Dia nggak bisa hitung, bisa hitung. Yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris adon sekarang. Yes, bersyukur. Secara intelektual kita sudah meningkatkan nilai kehidupan mereka. Pengetahuan, kecerdasan mereka bertambah. Gitu. Tapi kesuksesan seorang pendidik tidak hanya dinilai dari kecerdasan intelektual yang sudah kita bangkitkan dalam kehidupan mereka, tetapi juga kecerdasan dalam hal emosional dan spiritual. Dengan kata lain, tidak hanya intelektual yang kita bangun, tetapi karakter. Nah, yang utama dalam pendidikan itu ternyata adalah pendidikan karakter. Saudara-saudaraku, educator, pendidik dimanapun berada. Kenapa? Karena gini, kalau manusianya pintar tapi nggak berkarakter, maka manusia itu nggak akan bisa membangun orang lain, apalagi membangun bangsanya. Yang ada orang pintar kalau nggak punya karakter yang baik, dia akan mengambil, dia tidak memberi. Dia akan menggali dari orang lain, dari bangsanya, tanpa dia menanamkan sesuatu atau memberi sesuatu. Nah, pendidikan karakter adalah unsur pendidikan yang utama. Tanamkan itu di hati kita. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu menyiapkan manusia yang berkarakter untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini yang sedang Yayasan Tangan Pengharapan lakukan bersama rekan-rekan semua dimanapun berada saat ini. Pendidikan karakter. Ya, saya percaya tentu ada pendidikan untuk meningkatkan intelektual ya. Itu salah satu tujuan mencerdaskan bangsa. Tetapi tetap pendidikan karakter adalah pendidikan yang utama. Nah, kenapa itu pendidikan karakter sangat diperlukan? Dari apa yang ditumpangkan oleh Dr. Montessori, dikatakan seperti ini ya. Ada 4 tahap pertumbuhan penting di dalam perkembangan atau kehidupan manusia seutuhnya. Ya, manusia seutuhnya. Ada 4 perkembangan penting. Ini diakui oleh seluruh dunia. Bahwa penelitian, penemuan yang dilakukan oleh Dr. Montessori, Maria Montessori menghasilkan teori ini dan ini proven, ini terbukti. Kita lihat di sini ada beberapa 4 tahap ya. Yang pertama adalah infancy, yaitu kanak-kanak ya, atau dikatakan balita di bawah 5 tahun ya. Di sini Dr. Montessori menuliskan 0 sampai 6 tahun. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu adalah childhood atau kanak-kanak, jadi infancy itu balita. Childhood kanak-kanak, kemudian ada 12 sampai 18 tahun itu adolescence, yaitu remaja ya. Kalau bahasa kita youth atau remaja. Nah, setelah 18 ke atas, 18, kemudian 21 tahun, 24 tahun dan seterusnya, itu adalah masa usia dewasa atau maturity. Nah, ini adalah 4 tahap pembentukan manusia seutuhnya. Tapi yang mau saya garis bawahi, dan ini perlu menjadi basic kita, ini yang perlu kita pegang. Usia paling penting, maaf, tanpa bermaksud mengesampingkan usia yang lain ya. Tapi ini penting untuk pemahaman kita bersama. Bagaimana kita memberikan hidup kita, memberi diri kita dalam dunia pendidikan kepada anak-anak. Pada usia 0 sampai 6 tahun, masa infancy atau balita, ya, itulah pembentukan manusia yang terbesar. Loh, kok bisa? Tentu rekan-rekan akan bertanya seperti itu. Kok bisa? 0 sampai 6 tahun kok masih kecil? Masih balita.
tetapi ini sudah diteliti dan terbukti. Dan Kak Yohanes dan Kak Heni yang sudah berpengalaman bersama Yayasan Pengharapan menemukan ini juga di dalam perjalanan pelayanannya, bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu adalah pembentukan manusia yang terbesar. Kenapa? Karena pada masa 0 sampai 6 tahun, ya, 0 sampai 5 tahun, disitulah pembentukan volume otak terbesar dari manusia. 90% pertumbuhan atau perkembangan volume otak, perkembangan otak manusia itu terjadi 0 sampai 5 tahun. 90%. Setelah itu 10% sisanya, teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi waktu 0 sampai 6 tahun, sejalan dengan pertumbuhan volume otak yang 90%, disitulah masa-masa sensitif yang Dr. Montessori katakan the sensitive periods, di mana seorang anak itu dikatakan seperti spons. Ya, teman-teman tahu ya, kalau cuci piring ya, ada busa spons. Busa spons waktu belum kena air, lalu dicelupkan ke air, mau itu air biasa atau air sabun, spons itu atau busa itu dia akan menyerap sebanyak-banyaknya air. Nah, itulah pada usia 0 sampai 5 tahun di mana pertumbuhan otak 90% terjadi penyerapan yang terbesar akan apapun yang diterima oleh anak itu, akan apapun yang dilihat oleh seorang anak 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Dia menyerap sebanyak-banyaknya apa yang didengar. Dan yang diserap itu nggak pilih-pilih, tak terfiltrasi. Mau yang baik dia serap, mau yang buruk juga dia serap. Contohnya seperti ini. Spons kalau dimasukkan ke dalam air bersih, dia akan menyerap air bersih. Tetapi kalau kita ambil air got lalu dimasukkan ke dalam baskom, lalu spons itu kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air got tadi, air kotor tadi, dia tetap akan menyerap. Nah, seperti itulah otak atau brain seorang anak usia 0 sampai 5 atau 0 sampai 6 tahun dalam formation of man atau infancy atau balita. Dia menyerap apapun. Istri saya selalu mengatakan seperti ini. Waktu dia belajar S2 pendidikan anak usia dini, dari apa yang dipelajari, dia sering menceritakan ini. Seorang anak dari penelitian Dr. Montessori, kalau dia tinggal di hutan, tidak ada manusia yang lain, dan dia dibesarkan, oleh hewan, ya. Kita mungkin pernah lihat ya film Mowgli ya, itu kisah nyata, ya. Tetapi ada yang lebih kisah nyata lagi ditemukan oleh Dr. Montessori. Kalau seorang anak itu dari kecil nggak ketemu manusia, nggak tersentuh oleh manusia, nggak pernah melihat hidup manusia lain, tidak pernah diajar, dididik oleh manusia, apalagi oleh orang dewasa atau orang tuanya, karena dia sendirian di hutan. Yang dilihat adalah animal atau hewan, maka hasilnya dia akan bertingkah laku atau berperilaku, bahkan berpikir, bertindak, makan, berjalan seperti hewan. Inilah masa-masa penting itu. Tanpa yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, tanpa mengesampingkan. Contoh, saya tidak mengesampingkan guru SD ya, 6 sampai 12 tahun. Saya tidak mengesampingkan guru SMP 12 tahun ke atas ya, guru SMA. Tapi ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa meletakkan dasar sejak awal dengan baik, tepat, benar, penuh kasih, penuh perhatian, berkualitas dari usia 0 itu sangat penting. Bisa dipahami sampai di sini, saudara-saudaraku. Jadi 0 sampai 6 tahun itu masa-masa yang sangat bisa dikatakan masa darurat. Saya tergabung dalam 414 Windows 0 sampai 14 tahun ya, sebuah ministry atau sebuah pelayanan untuk melayani anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Dan ini adalah yayasan global, seluruh negara bergabung di dalamnya. Dan 414 Windows ini mengakui bahwa pada usia 0 sampai 14 tahun, disitulah pembangunan karakter terbaik. Apapun yang kita berikan itu diserap sebaik-baiknya usia 0 sampai 14 tahun. Dan terbesar itu adalah 0 sampai 6 tahun. Ya, faktanya pada usia 5 tahun, perkembangan otak anak itu mencapai 90%. Ya.
Nah, tadi yang saya sampaikan, children are like little sponge. Early learning can set them up for life. Yang kita tanamkan pada masa early learning atau kita mengenal dengan pendidikan anak usia dini, ya, dan setelahnya sekolah dasar, kita sedang menyiapkan seorang manusia. Karena tadi Dr. Montessori mengatakan pembangunan manusia. Kita sedang menyiapkan manusia tanpa kita sadari. 6 tahun kita meluangkan waktu, kita memberikan stimulasi yang terbaik, kita memberikan pendidikan yang terbaik, pengajaran yang terbaik, perhatian yang terbaik, waktu kita yang terbaik sebagai seorang pendidik, meskipun hanya bertemu mungkin 1 jam, 2 jam, 4 jam dalam sehari, mungkin 6 jam, atau mungkin pada saat online learning ini hanya 1 jam, bahkan untuk usia-usia nursery ke bawah hanya 45 minutes, 40 menit, 30 menit. Tetapi kalau kita memberikan kualitas yang terbaik meskipun via online, kualitas, maka kita sedang menyiapkan masa depan yang terbaik untuk anak tersebut. Nah, children especially in the early years are like little sponge. Dia menyerap informasi apapun yang ada di sekitarnya dan dia langsung mempelajarinya. Dia copy paste, dia copy paste. Makanya apa yang dilihatnya hati-hati. Sekarang digital era gitu. Banyak orang tua bangga, oh anak saya udah jago banget sama iPhone, usia baru 3 tahun. Jago banget sama namanya screen gitu. Hati-hati. Sekarang nggak dipanggil teenager lagi loh para pendidik. Mereka dipanggil screenager dari kata screen. Wih, mengkhawatirkan ya. Dari kata teenager ya, kata remaja, kemudian karena lengket dengan dunia digital, mereka punya panggilan yang buat saya itu, screenager. Di satu sisi positif, banyak hal positif mereka bisa dapatkan dari sosial media, dari screen ya, dari screen time mereka. Tapi banyak hal negatif juga bisa mereka absorb. Untuk itu, karena kita mengetahui tadi 90% pertumbuhan otak terbesar pada usia-usia anak usia dini, kemudian juga mereka adalah seperti spons yang mengabsorb apapun, maka pendidikan anak usia dini adalah menjadi pusat perkembangan seorang anak sampai dia ke usia dewasa. Dan itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ini merupakan elemen yang penting, saudara-saudaraku. Penelitian bahkan mengatakan hal yang lebih luar biasa lagi ya. Saya percaya kita sudah mengetahui ini bahwa mereka, anak-anak itu belajar bahkan ketika dalam kandungan mama, ibu, bunda mereka. Jadi bukan saja mereka waktu lahir kemudian, kayaknya udah 1,5 tahun mereka baru bisa belajar. Ternyata tidak. Bayi itu dalam kandungan ibu mereka itu sudah belajar. Ya, terutama waktu di dalam kandungan itu mereka akan merecognize itu bahasa atau kata-kata. Jadi mereka belajar kata demi kata itu di dalam kandungan ibu mereka. Nah, proses pembelajaran atau pendidikan yang kita berikan sebagai seorang pendidik, makanya tadi kita tidak bisa mengesampingkan usia 6 tahun ke atas. Tetapi ini sebuah proses yang berkelanjutan, saudara-saudaraku, para educator. Ini adalah never stop learning. Katakan sama-sama, never stop learning. Kalau kita percaya ini never stop learning untuk seorang anak didik, seorang murid, seorang anak, berarti tugas kita sebagai pendidik itu tidak akan pernah berhenti. Waduh, ini kabar gembira atau berarti saya nggak pernah pensiun ya? Sebagai seorang pendidik tidak ada pernah kata pensiun. Mungkin kita pensiun dari sebuah instansi atau organisasi untuk mendidik. Tetapi percayalah, pengabdian kita sebagai seorang pendidik itu akan terbawa sampai pada akhir. Karena dimanapun berada, jiwa kita adalah mengabdi, mendidik, memberikan stimulasi terbaik, memberikan pengajaran yang terbaik, pendidikan karakter yang terbaik. Kita memberikan keteladanan dan itu tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Karena proses pembelajaran seorang anak, dia akan terus continue sampai kehidupan mereka nanti terus. Bahkan sampai akhir dari kehidupan mereka. Jadi kalau mereka untuk belajar tidak pernah berhenti, tugas kita sebagai pemberi pembelajaran atau pendidik tidak akan pernah berhenti. Saya suka dengan satu tulisan lama dari Amsal 22 ayat 6. Izinkan saya
membacakan ini untuk kita semua. Dalam bahasa Inggris saya lebih suka karena terjemahannya lebih tepat. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, when he is old, he will not depart from it. Latihlah seorang anak menurut jalan yang tepat, yang patut, yang baik baginya. Maka ketika dia besar nanti, ketika dia dewasa, yang tadi kita belajar ya perkembangan manusia menurut Dr. Montessori, maka dia nggak akan menyimpang kemana-mana. Dia akan tetap jalan di track itu yang sudah kita tetap. Terjemahan yang lain mengatakan seperti ini. Arahkan seorang anak untuk berjalan dalam hidupnya. Kalau mengarahkan berarti berbicara mengenai perjalanannya. Dan kehidupan memang diibaratkan sebuah perjalanan kehidupan. Waktu seorang pendidik mengarahkan karakter yang baik, pengetahuan yang terbaik kita berikan, nutrisi yang terbaik, karena YTP tidak hanya mendidik ya, tapi juga memberikan asupan makanan jasmani ya. Jadi semuanya secara holistik diberikan kepada anak-anak. Maka ketika kita mengarahkan anak itu untuk yang terbaik, pada masa tuanya nanti, pada masa besarnya nanti, ketika dia siap membangun bangsanya, membangun generasinya, maka dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita bisa berkata seperti ini. Oh, kalau sekarang banyak politik di bangsa ini yang mainnya kotor, kira-kira kita tahu nggak masa kecilnya seperti apa? Atau pola asuhnya seperti apa? Atau pola didikannya seperti apa? Kita bisa menggambarkannya, kita bisa mengira-ngira. Kalau kita lihat seorang politikus yang bersih, kita bisa tahu dia lahir dari keluarga seperti apa, siapa mentornya, siapa teman-temannya, siapa gurunya pada waktu kecilnya. Karena sedikit banyak apa yang diberikan oleh guru, orang tua, lingkungan itu berpengaruh kepada masa depan seorang anak. Nah, 5 karakter dasar yang penting kita ada di bangsa ini, bangsa Indonesia yang menganut Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, ada 5 karakter dasar yang bisa kita sesuaikan dengan 5 sila di Pancasila ya. Karena gini, kalau Tuhan tempatkan kita ya, apapun agama kita, suku kita lahir di bangsa ini, maka kita harus bangun bangsa ini. Nah, apa sih 5 karakter dasar yang perlu kita perhatikan supaya ketika kita melatih, mengarahkan seorang anak pada jalan hidupnya, supaya dia siap membangun generasi dan bangsanya. Yang pertama, religius, ya, memperkuat dasar keimanan. Ini nggak bisa kita lepaskan dari pendidikan yang kita berikan buat anak-anak. Jadi saya tidak mengatakan matematika itu tidak penting, saya tidak mengatakan bahasa Inggris tidak penting, itu penting. Tetapi jangan lupakan bagaimana kita memperkuat dasar keimanan seorang anak. Itu sangat penting sekali. Itu pondasi yang utama. Religius, memperkuat dasar keimanan. Kenapa religius itu sangat penting? Karena menyiapkan seorang manusia yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan kemampuan dalam dirinya, tetapi dia punya iman kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, yang memberikan kemampuan, yang memberikan panggilan dalam hidupnya, yang menumbuhkan dia, yang menempatkan dia di satu daerah, yang melahirkan dia di satu keluarga, dia berada di satu bangsa, maka seorang anak perlu dihubungkan dengan Tuhan penciptanya. Nah, memperkuat dasar keimanan itu karakter yang utama. Seperti Pancasila ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa karakter dasarnya penting? Ya, YTP ini sangat nasionalis ya. Karena siapapun dilayani, siapapun dididik gitu. Karena memang untuk Indonesia, bukan untuk satu golongan tertentu, atau untuk satu kalangan tertentu. Nah, waktu kita menanamkan karakter dasar nasionalis kepada anak-anak didik kita, baik itu dari anak usia dini sampai besar ya, tetap kita berikan. Maka ini akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menanamkan nilai persatuan. Percayalah, kalau nasionalis dia tinggi, dia akan memberikan yang terbaik buat bangsanya. Dia nggak akan pilih-pilih siapa yang akan dia tolong di bangsanya. Daerah mana yang akan dia bangun. Karena dia akan melihat seluruh daerah, seluruh pulau, seluruh manusia, apapun warna kulitnya,
itu adalah bangsanya Indonesia. Nomor dua, ini kami juga tanamkan sejak dini. Bahkan ini menjadi salah satu penelitian ketika Joyce menyelesaikan tesis S2-nya, yaitu menghargai perbedaan, respect diversity. Ternyata terbukti loh, ketika diteliti sama Joyce, anak-anak kalau dari kecil tidak ditanamkan rasa cinta tanah air, rasa menghargai bangsanya, menghargai perbedaan yang ada di bangsanya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa terjebak kepada disintegrasi bangsa. Atau bahkan dia nggak akan menghargai teman-teman yang berbeda. Suatu ketika Joyce memulai penelitian ini ya, Joyce menunjukkan satu gambar ya, mohon maaf ini nyata ya. Joyce menunjukkan gambar salah satu sahabat ya dari Papua yang kulitnya lebih gelap dari teman-teman atau anak-anak yang ada di San Francisco. Mereka nggak pernah lihat sebelumnya karena memang di San Francisco kebanyakan gelap kulitnya, hanya yang kuning, yang sawo matang, tidak ada yang gelap gitu. Ketika ditunjukkan, satu pertanyaan yang disampaikan Joyce adalah, mau nggak main sama temanmu ini? Itu kan pertanyaan yang simpel kepada anak-anak ya. Dan foto anak ini, foto dari sahabat kita di Papua, dia kulitnya gelap, kemudian rambutnya ikel, berbeda dengan anak-anak yang sedang kita teliti di San Francisco. Respon mereka macam-macam. Ada yang mau, tapi mayoritas mereka ada yang nggak mau. Ada yang takut, ada yang nangis. Kita kaget. Dari situ Joyce semakin bergelora menggebu untuk terus meneliti apa yang terjadi pada anak-anak ini. Ternyata gini, anak-anak itu hanya perlu dikenalkan, perlu diberikan pengertian, perlu ditanamkan rasa cinta tanah air, perlu ditanamkan ini loh, di bangsa kita punya teman-teman, saudara-saudara yang berbeda. Mereka semua baik, mereka semua ciptaan Tuhan, mereka orang-orang hebat. Lalu mulai kami memulai penelitian ini, ada teman-teman dari suku Dayak, ada teman-teman dari suku Betawi, dan ada teman-teman dari Papua. Jadi ada beberapa suku dari Indonesia yang mewakili. Kita lihat dari warna kulitnya juga yang bertingkat ya, berlevel gitu, supaya mereka bisa melihat juga. Kami memperkenalkan mereka semua sampai culture, kemudian mereka diperkenalkan kehebatan mereka masing-masing. Dan tiba pada saat kita memperkenalkan kehebatan sahabat dari Papua ini, kami ceritakan, tahu nggak temanmu ini yang dari Papua, bisa menyelam loh. Dia sangat cinta dengan alam. Kalau panjat pohon itu bisa cepat. Badannya kuat karena terbiasa dengan alam. Jadi punya kehebatan-kehebatan yang orang-orang di Indonesia mungkin tengah atau barat tidak miliki. Mereka mulai menyimak. Memang berbeda. Warna kulit berbeda. Bentuk rambut berbeda. Culture berbeda. Rumah adat juga berbeda. Karena mereka belajar semuanya ya. Sampai akhirnya ketika mereka belajar perbedaan, Joyce juga mengajari, tapi kita juga punya persamaan. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Mereka melihat, oh iya ya, meskipun berbeda, kita ada persamaan juga. Waktu mereka diberikan pemahaman ini, kita ada persamaan, ada perbedaan. Timbullah rasa menghargai perbedaan yang tanpa kita sadari itu tumbuh di hati anak-anak usia dini loh. Ini usia 4-5 tahun. Dan penelitian ini saya sangat bangga dengan apa yang Tuhan taruh di hati Joyce ya. Karena ini menjadi penelitian terbaik. Menjadi tesis terbaik di angkatannya Joyce ya. Joyce menjadi salah satu wisudawan terbaik karena penelitian yang dibawakan. Dan ending dari penelitian ini, kita bawa satu sahabat yang real. Kalau tadi kan foto ya, video, kita bawa teman kita ya, seorang anak dari Papua ya. Lalu datang ke sekolah kita. Nah, kita bilang kepada anak-anak ini, anak ini benar-benar Papua banget lah real, karena kan ada Papua juga yang nggak keriting ya. Ini bener-bener pokoknya ini mewakili Papua. Kita bilang sama anaknya, nanti hari ini kapan nanti ada saudaramu Michael, temanmu Michael akan datang ke San Francisco. Mereka itu udah nggak kayak pertama waktu ditunjukin foto salah satu anak Papua yang bilang ada yang nangis, ada yang takut, ada yang mau main juga. Tapi kebalikan tadi saya katakan, rasa nostalgia belum terbangun, harapan mereka belum terbangun. Dan ketika Michael itu tiba, sebelum harinya tiba aja tuh mereka udah kayak mau ketemu pacar ya. Itu benar-benar kayak mereka tuh, saya bingung ini kenapa mereka, orang tua minta izin, Miss Joyce, Mr. Adon, ini anak-anak mau bawa hewan piaraan ke sekolah boleh nggak? Why mom gitu? Itu katanya mau nunjukin ke Michael. Wah, kita kaget. Mereka
Kamu tunjukin ke Michael. Oh boleh. Mereka bawa mainan, mereka bawa makanan. Jadi pada hari itu ya, itu tanpa disuruh mereka potluck, mereka bawa makanan, mereka bawa mainan mereka bawa buku-buku mereka di rumah, dan mereka yang punya hewan piaraan itu dibawa ke sekolah untuk ditunjukkan kepada Michael. Michael saat itu anak biasa loh, tetapi saat itu jadi superstar, dia jadi artis karena semua orang, anak-anak yang ada di San Francisco yang tadi sudah melewati penelitian Joyce, respect diversity, menanamkan cinta tanah air, itu semua pengen main sama Michael, foto sama Michael, rebutan sama Michael, apalagi yang cewek-cewek. Aduh, saya sampai bingung sama Joyce. Makanya itu tadi penelitian Joyce berhasil karena terbukti hasilnya. Ketika kita menanamkan karakter dasar yang baik, nasionalis, itu berhasil pada anak usia dini. Kenapa? Mereka semua mengabsorb, sebagai spons kecil tadi, mengabsorb hal yang baik. Yang ketiga adalah integritas. Dan saya percaya ya, Pak Yohanes, Ibu Heni menanamkan ini di Yayasan Tangan Pengharapan supaya tidak hanya anak-anak, diawali dengan rekan-rekan guru, dapat dipercaya dalam perkata dan perbuatan, jujur, bertanggung jawab. Berintegritas adalah apa yang ada di hati kita, apa yang kita percayai ya. Yang pertama tadi, memperkuat dasar keimanan, apa yang kita imani, itu sama dengan apa yang kita pikirkan, dan tidak berhenti sampai situ. Sama dengan apa yang kita lakukan, perbuatan dan hasil karya atau pekerjaan kita. Integritas, semua menjadi satu. Nah, ini kita tanamkan sejak kecil. Mungkin banyak orang yang nolak, aduh janganlah, anak usia dini, anak SD kok diajari integritas. Nanti aja lah kalau udah youth atau kalau udah besar. Ternyata tidak, ini dasar yang penting. Dasar ketiga yang penting yaitu integritas. Nah yang keempat, kemandirian. Tidak bergantung dengan kemampuan orang lain. Ini bukan berarti tidak membutuhkan orang lainnya. Beda. Tetap kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi independensi atau kemandirian itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Dan ini di sekolah kami ajarkan. Berulang-ulang bagaimana mereka membuka pakai sepatu sendiri. Usia dini ya. Mereka makan snack sendiri, makan sendiri. Diajarkan. Mereka setelah menggunakan materi pembelajaran mengembalikan kepada tempatnya semula. Kalau mereka nggak mau kembalikan gimana? Kak Adon, Mr. Adon, kami tunggu, kami ajarkan, kami tuntun dengan sabar, dengan kasih sayang, sampai mereka mau. Kalau lama gimana? Kita bantu. Tetapi kita tetap berharap tangan mereka tetap memegang peralatan itu, kita sama-sama memegang tempatnya. Berlangsungnya lama nggak? Oh, itu berulang-ulang. Bisa 1, 2, 3 bulan, 6 bulan. Tapi hasilnya ketika kita lakukan terus-menerus, mereka bisa jadi anak yang mandiri. Mereka bisa mengambil keputusan sendiri karena kita memberikan kesempatan mereka untuk mandiri. Yang kelima adalah mengasihi sesama. Love others. Menolong orang lain. Sikap toleransi, tenggang rasa. Ini 5 karakter dasar yang penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Selipkan ini, sempatkan ini. Ya, ini adalah kualitas yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, apa sih unsur penting dalam pendidikan karakter ya? Kalau ngajarin matematika sudah ada desain pembelajarannya, sudah ada kurikulumnya, didesain ya. Nanti Joyce akan sampaikan itu aja nanti siang setelah jam makan siang, bagaimana kita bisa mendesain desain pembelajaran ya sesuai dengan target yang mau kita capai, yang efektif dan kreatif. Nah, itu untuk pembelajaran atau pendidikan intelektual. Tetapi untuk pendidikan karakter, apa sih yang penting, yang perlu ada? Yang pertama, komitmen. Komitmen perlu ada. Kenapa komitmen perlu ada? Karena kita akan menemukan anak dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam sifat, berbagai macam latar ekonomi. Posisinya beda. Ada anak jalanan, ada anak kota, ada anak yang tinggal di daerah, di pedalaman, di desa. Kalau kita tidak siap suatu ketika, aduh kayaknya gak mampu deh aku bertahan. Maka diperlukan komitmen kita untuk terus. Ingat, pembelajaran seorang anak tidak akan pernah berhenti. Kalau kita mengajarnya berhenti, siapa yang akan mengajar mereka? Saya tidak pernah mau berkata gini, nanti ada orang lain yang dikirim lagi. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau itu harus saya mau Tuhan.
Kalau itu memang harus tetap saya ada di sini untuk mengajar anak ini. Meskipun hanya satu anak, saya akan tetap pegang komitmen itu Tuhan. Meskipun ini komunitas yang kecil, untuk saya terus mentoring anak ini, saya akan tetap berkomitmen. Bahkan di usia pelayanan, bahwa Tuhan itu memberikan satu nilai dalam hidup yang saya pegang, bahwa apa yang saya lakukan tidak pernah saya konversi dengan uang. Karena ini adalah komitmen. Itu prinsip hidup saya. Dan saya mau sampaikan ini kepada teman-teman pendidik. Jangan kaitkan apa yang kita lakukan di pendidikan dengan apa yang kita dapat. Apa yang menjadi hak kita. Saya nggak pernah kaitkan itu. Saya mengajar di tahun 1 itu nggak pernah konversikan dengan uang. Nggak dapat apa-apa. Nggak minta apa-apa. Bahkan memberi. Karena gini, mendidik kalau nggak memberi, itu belum mendidik. Mendidik itu selalu memberi. Nah, lalu kenapa bisa berjalan sampai saat ini? Karena komitmen. Lalu pertanyaan, Kak, emang kita nggak butuh uang buat hidup? Ya, butuh. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di hati Tuhan, ya, anak-anak itu kan ada di hati Tuhan. People itu ada di hati Tuhan. Kalau kita care sama anak-anak atau people yang ada di hati Tuhan, maka kehidupan kita akan Tuhan take care juga, akan Tuhan perhatikan juga. Nah, itu prinsip saya. Jadi saya nggak pernah, kalau saat ini harus berlembur-lembur ya. Mungkin Kak Felix tahu ya yang saya lakukan di sekolah, karena saya sering sharing sama Kak Felix ya. Itu betul-betul di saat online learning ini dari Maret 2020 sampai detik ini, kami berjuang, kami berjibaku, ini bukan hal yang mudah. Bahkan ketika, orang-orang penting di tanah air ini, orang-orang yang mengatakan psikolog bahkan sekalipun, mengatakan bahwa tidak mungkin pembelajaran online berhasil untuk anak usia dini. Mungkin mereka melihat dalam waktu singkat saja ya, apa yang mereka perhatikan. Tetapi kami nggak mau lihat dengan bukti. Kami mau lihat dengan hati kami. Waktu kami berikan hati kami bertumpahkan hidup kami. Kalau berikan hati berarti berikan hidup. Ada komitmen di situ. Ada kreativitas yang ditumpahkan. Ternyata benar. Bahkan dikatakan orang penting di dunia pendidikan di tanah air ini bahwa anak-anak akan stres. Ternyata kami membuktikan tidak. Untuk anak-anak yang kami layani. Kenapa? Karena kami melayani atau mendidik mereka dengan kasih. Dengan sebisa kami. Semaksimal kami. Ini kalau saya lihat educator atau pendidik yang ada di sekolah kami. Itu mereka, wah, kalau dikatakan smashing the bone, iya. Membanting tulang. Iya. Karena mereka memberikan terbaik. Dan gini, anak-anak tidak boleh berhenti belajar. Anak-anak nggak boleh bosen belajar dengan online. Mereka harus bisa bertahan. Sulit untuk mereka bertahan. Ya, tapi dengan komitmen kita yang kita berikan all out, maka anak-anak tetap bertahan. Saya mau sampaikan ini. Ada 96 anak yang sekarang belajar online di sekolah kami. Dari Sabang sampai Merauke. Di masa pandemi ini nggak pernah kami punya murid di luar Jakarta. Tapi Tuhan izinkan sampai satu anak tinggal di Brisbane, Australia, semata-mata menunjukkan ini. Kalau engkau melakukannya dengan komitmen, dengan kasih sayang, dengan cinta yang Tuhan taruh di hidupmu, dengan passion kegairahan ini, anak-anak itu nggak akan kemana-mana. Mereka akan memberikan feedback yang paling jujur, yang tidak bisa terdeteksi sama seorang psikolog terbaik pun di tanah air ini, yang nggak bisa terdeteksi sama seorang petinggi yang ada jabatan tinggi di dunia pendidikan. Saya mengatakan gini, kalau engkau berikan hatimu buat anak, mereka akan stay meskipun itu lewat online. Dan pendidikan di bangsa ini nggak akan berhenti. Yang kedua, kesabaran, komitmen, dan butuh kesabaran. Ya kita tahu ya, kita butuh kesabaran. Yang ketiga, karakter itu nggak lepas dari namanya keteladanan atau role model. Jadi maafkan, kalau engkau belum bisa berikan keteladanan, jangan mendidik dulu. Perkataan saya keras. Kalau engkau belum punya karakter hidup yang baik, perbaiki dulu karakter hidupmu. Saya mungkin pakai kata bertobat, titik balik. Saya seorang guru, saya punya karakter yang baik supaya saya bisa mendidik karakter. Karena pendidikan karakter tidak lepas dari keteladanan. Itu bukan teori. Karena mereka melihat, mendengar, merasakan kehidupan kita. Seorang anak nggak akan bisa dibohongi. Nah, butuh keteladanan. Dan tadi butuh komitmen, butuh kesabaran. Karena apa? Karena
pendidikan ini berkelanjutan dan butuh pengulangan, repetition. Ajarkanlah berulang-ulang sampai anak tadi yang nggak mau pakai sepatu sendiri, ngikat tali sepatu sendiri di sekolah kami itu berbulan-bulan. Gurunya memperhatikan, mengajari, dan jujur kalau ada yang nggak sabar, saya langsung coaching konseling dengan guru. Misalnya sampai kata gitu ya sama seorang anak, atau saya kadang-kadang perhatikan ketika seorang guru mungkin ya, sometimes kita juga manusia ada nggak sabar lalu mulai memegang anak dengan agak saya rasa sudah agak keras gitu ya. Coaching konseling supaya dikembalikan kepada panggilannya, kesabarannya, komitmennya, karena repetisi atau pengulangan dibutuhkan sampai anak itu punya karakter yang terbaik. Saya mengatakan ini bukan teori. Saya ada berbagi hidup dengan para educator semua. Saya adalah pelaksana. Saya adalah seorang pendidik karena karunia Tuhan, karena kasih Tuhan. Izinkan saya menceritakan seorang anak yang sekarang menjadi salah satu pembangun bangsa ini. Generasi yang dipakai di bangsa ini ya. Ibu Heni mengenalnya ya. Titip salam dari Iren Roba, Kak Heni. Tadi pagi ketika saya berkontak dengan Iren, dia sampaikan titip salam ya Kak Adon buat Cik Heni. Gitu. Iren Roba waktu itu bertemu tanpa sengaja ya. Tahun 94 saya sempat mengajar Iren Roba, singkatnya dalam sekolah minggu ya, pendidikan karakter yaitu. Kita katakanlah pendidikan karakter. Saya hanya menghabiskan waktu seminggu itu 2 jam bersama Iren Roba dan teman-temannya di rumahnya Iren. Jadi setiap jam 8 sampai jam 10 itu ada katakanlah Sunday School atau pendidikan karakter, dan saya mengambil peran di situ. BSJM terbentuk tahun 94. Jadi ketika BSJM punya kesibukan di Jakarta dan saya mengajar itu di Bogor, saya harus bolak-balik dari Jakarta Bogor karena Sabtu itu adalah jadwal kita bikin lagu, latihan, performance gitu ya. Minggu siang juga ada jadwal perform atau latihan. Jadi Sabtu Minggu saya selalu menginap di Jakarta. Saya pakai bis waktu itu ya, pulang pergi Jakarta Bogor. Nah, hari Minggu, ingat tadi apa? Saya kembalikan lagi nih. Komitmen, kesabaran, keteladanan, dan repetisi yang berkelanjutan. Nah, Iren Roba setiap hari Minggu saya punya komitmen gini. Enak loh di Jakarta dan capek kalau pulang pergi Bogor naik bis, apalagi harus berdiri gitu ya dari Jakarta ke Bogor. Mungkin orang pikir, aduh coba buat ngajar 2 jam lu balik ke Bogor, nanggung banget sih gitu. Saya tetap bangun pagi hari Minggu dan saya ke Bogor bertemu Iren Roba dan teman-temannya, usianya cuma 6, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Pokoknya usia-usia sekolah minggu. Dan saya pulang pergi. Suatu ketika saya udah nggak ngajar Iren Roba lagi karena kalau sudah SMP itu udah bukan tanggung jawab saya lagi, dalam arti ada lagi yang melanjutkan pengajarannya. Suatu ketika saya ketemu sama Iren Roba di Gianti Cafe. Jadi ini real ya teman-teman. Itu ada Jalan Surabaya, coffee shopnya ada ya di Jalan Surabaya. Nah kemudian Iren Roba waktu bertemu ngobrol-ngobrol, saya kaget, ini Iren, dia masih ingat saya, dan akhirnya kita bertukar nomor telepon, dan suatu ketika dia mengirimkan ini, Kak Adon, aku kirim renunganku pada pagi ini. Jadi ketika dia habis renungan, karena aku mau bilang terima kasih. Kak Adon adalah salah satu yang dikirim Tuhan untuk menemukan iman dalam hidupku. Terima kasih ya Kak Adon, guru sekolah mingguku yang menanamkan pada kasih karunia Allah yang nyata. Tuhan memberkati senantiasa. Ini dasar keimanan ya. Ya, dalam hal ini adalah Kristiani. Tapi apapun anak didik kita, arahkan mereka kepada keimanan mereka, kepada religius mereka, untuk dekat sama Tuhan. Kemudian saya tanya sama Iren, kesibukan kamu apa sekarang? Dia rendah hati sekali bilang, oh aku sekarang ada kesibukan Kak di Senayan. Tapi dia nggak mau ngaku. Oh, di kantor di mana? Ternyata dia adalah seorang anggota DPR RI. Ya cerita dari tahun 2014 sampai 2019 dia terpilih menjadi anggota DPR RI dan terpilih kembali di pemilihan kedua sampai tahun 2024 ini. Dia menjadi board member yang parlemen di Interparliamen Union ya, dan mewakili Indonesia di sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini foto Iren Roba ya, jadi titip salam buat Kak Heni. Dan dia sangat ingin sekali Kak Heni kalau suatu ketika diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sama teman-teman educator di Yayasan Tangan Pengharapan, ya secara singkat saya akan lewat-lewatkan. Ini Iren mewakili di PBB. Saya mau sampaikan gini, ini
begitu banyak prestasi ya, memang sangat kecil nggak terbaca. Sekarang dia mewakili, kalau saya boleh sampaikan, seperti Jenny ya, women political leaders. Dia mewakili Indonesia, wanita Indonesia di dunia. Gitu. Tuhan mengirimkan dia. Nah, apa yang kita tanamkan, apa yang kita tabur waktu kita mendidik seorang anak dari kecil, ternyata gini loh, kita memang betul-betul seperti yang tadi Dokter Mendaus sudah katakan, kita mempersiapkan masa depannya. Memang bukan sepenuhnya itu peran saya karena ada guru-guru yang lain. Tetapi Iren sendiri mengakui ada peran kecil. Meskipun waktu itu saya cuma bawain storytelling, nilai-nilai kehidupan yang simple sesuai dengan anak usianya Iren. Tapi apa yang kita tanamkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan menghasilkan pembentukan manusia secara utuh. Makanya apa yang kita berikan kepada seorang anak itu sangat berpengaruh pada masa depannya. Kita adalah pendidik karakter, pembentuk masa depan. Nah, secara simpel, waktunya sangat singkat untuk kita masuk Q&A, tapi saya mau bagikan ini, izinkan saya. Jadilah pendidik yang mendidik dengan penuh kasih. Ada beberapa tips singkat yang sudah saya lakukan dan saya berharap saya bisa menginspirasi teman-teman. Ini ketika online learning kami hampiri anak-anak setiap beberapa bulan sekali karena kami tahu ya secara online mereka jarang bertemu dengan guru-guru. Tapi saya bukan tipe gini, teman-teman teacher kunjungin ya, kalian pergi ya. Saya bukan tipe seperti itu. Saya mengantarkan setiap guru dengan mobil saya ke rumah anak-anak. Kak Felix tahu ya, karena Z, putrinya Kak Felix juga ada di sekolah kami. Jadi kami juga kunjungi Z. Ini temannya Z, ini bukan Z. Kenapa saya mau? Karena komitmen tadi. Guru-guru sudah mau meluangkan waktu, mari kita support. Mereka berikan hati mereka kepada setiap anak-anak. Mereka nggak hanya membawa home learning kit untuk pembelajaran mereka ya. Dan ini setiap daerah berbeda ya. Jadi teman-teman ini yang terjadi di Jakarta. Tentunya perhatian teman-teman pendidik di tempat masing-masing juga berbeda. Tetapi dalam koridor yang sama. Kita memberikan perhatian kita memberikan hal yang terbaik. Program yang kita buat namanya Shanshan Meet Student. Jadi setiap 3 bulan sekali itu bertemu dengan anak-anak supaya anak-anak tetap bisa berinteraksi, ngobrol dan mengenal gurunya secara lebih dekat. Ini setiap anak-anak kami kunjungi, kami bawa hadiah. Yang pertama nih, saya cuma saran sama teman-teman, jangan pernah tunda ketika anak-anak memanggil. Jangan pernah tunda ketika anak didik kita memanggil. Ya kecuali urgency ya. Tapi ketika kita bisa dan kita ngerasa kayaknya nggak penting anak ini, jangan pernah tunda. Segera merespon saat anak membutuhkan perhatian kita. Seperti anak mengajak bermain atau bertanya sesuatu, luangkanlah waktu. 5 menit saja perhatian kita yang full attention. Itu sangat berharga bagi seorang anak. Jadi ini penting sekali ya. Penting sekali buat kita semua untuk kita memberikan perhatian, jangan ditunda, tapi langsung memperhatikan seorang anak. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan anak itu? Kita harus sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi seperti anak didik kita atau anak yang kita layani. Menjadi seperti anak, cara berpikir mereka. Kita tahu kebutuhan mereka. Artinya gini, kalau kita pernah mendengar satu peribahasa, tempatkan kita pada posisinya atau pakai sepatunya gitu. Supaya kita apa? Supaya kita mengerti apa yang dibutuhkan. Maka kita akan mendapatkan perspektif anak itu, kita tahu kebutuhan anak itu. Kita jadi akan tepat sasaran ketika kita mendidik anak, memberikan sesuatu kebutuhan, memberikan stimulasi gitu. Ini penting sekali. Jadi tempatkan atau jadilah dirimu seperti anak itu. Berpikirlah seperti dia sehingga kita nggak akan ngejudge anak itu, tapi kita tahu pola pikirnya. Kita bisa berbicara dengan anak itu karena kita tahu seperti apa seorang anak itu. Ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita memiliki. Yang ketiga, berbicara pada level anak. Ini berbeda. Ya, berbicara pada level anak itu bahasa juga gestur. Ya bahasa. Ya kemarin mungkin Kak Yosi sudah sampaikan untuk
kemampuan kita berkomunikasi atau berbahasa public speaking dan kepada seorang anak atau murid juga berbeda. Dan ada gestur. Ketika kita berbicara pada level anak, maka feedbacknya juga beda. Posisi saya di sini adalah saya jongkok. Saya pada posisi anak itu ketika saya berkomunikasi atau memberikan perhatian atau merespon anak. Maka responnya akan berbeda. Kemudian berikutnya, all out dan full heart. Berikan yang terbaik. Ini kami tanamkan dan kami banyak belajar di masa pandemi ini. Justru di masa pandemi ini kami bersyukur ya, kami dibentuk sama Tuhan, diberikan kesempatan untuk kami all out dan full heart untuk melayani anak-anak, untuk mendidik anak-anak ya. Setiap bulan kami harus mengirimkan home learning kit pada anak-anak ya. Seperti ini home learning kit yang kami kirimkan kepada anak-anak baik yang di Jakarta maupun di luar kota. Juga kemasannya seperti ini dengan material pembelajaran yang berbeda setiap bulan. Kita berikan yang terbaik buat anak-anak karena apa? Karena mereka mengabsorb semua yang kita berikan. Kalau kita berikan yang baik, maka mereka akan mendapatkan atau menyerap yang terbaik juga. Ini contoh home learning kit yang kita berikan pada mereka. Ini kembali namanya Sancong Alan Learning ya. Kami berkunjung ke rumah anak-anak mereka, berkunjung ke rumah anak-anak yang dua terakhir. Tetap menjalin hubungan yang berkelanjutan. Nah ini penting. Kenapa? Supaya kita tahu ketika kita menanamkan fondasi yang kuat kepada anak-anak, fondasi karakter yang baik. Tadi kan dikatakan mendidik karakter, membentuk masa depan. Maka tetap jalin hubungan. Sampai saat ini dengan anak-anak yang kami layani di tahun 90-an, kami tetap berhubungan baik. Kami jadi bisa tahu, oh sekarang dia bekerja di mana, dia punya peran apa di bangsa ini, dia punya peran apa di global, sehingga kita terkoneksi. Ketika seorang Adon tidak bisa punya kesempatan untuk berbicara sama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR RI, waktu itu saya dan Tracy pernah menyampaikan ketika terjadi pembakaran rumah ibadat di Indonesia. Kita menyampaikan aspirasi kita, ya. Kita minta waktu itu pasang foto-foto di DPR RI di dalam ya, bukan demo di luar. Kami secara resmi mendapat kesempatan dan bertemu sama orang DPR RI, tapi nggak didengar, kayak selewat aja gitu. Dan mereka cuma nggak menanggapi apa-apa. Tetapi sekarang lewat Irene Roba, karena dia punya posisi, punya tanggung jawab, punya otoritas yang Tuhan beri di DPR RI, dia bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan generasinya, apa yang menjadi kebutuhan bangsanya. Maka tetap menjalin hubungan yang berkelanjutan itu menjadi sangat penting. Sehingga perjuangan kita dari awal sampai sekarang tetap terhubung. Yang terakhir, saudara-saudara, teruslah menjadi teladan. Saya dikatakan tidak pernah ada kata pensiun. Mungkin secara instansi, secara organisasi kita ada. Oh sudah usia ya. Usia sekarang saya 48. Kalau orang katakan nanti 55 ada pensiun. Tetapi menjadi teladan untuk menginspirasi murid kita itu akan terus menerus. Jadilah teladan terus menerus. Jadilah teladan yang hidup sampai akhir hayat kita. Supaya kehidupan kita ini, waktu kita memberi hidup, kita menginspirasi anak untuk menjadi the next generation builder. Ketika kita membangun seorang anak, karakter anak, maka anak yang kita bangun itu, dia akan membangun karakter generasinya di bawahnya. Dia akan menyiapkan generasi berikutnya. Dan ini akan berkelanjutan. Engkau adalah seorang pendidik karakter. Engkau adalah seorang pembentuk masa depan. Saya menunggu teman-teman dalam tanya jawab, sharing. Saya kembalikan kepada Kak Nis. Terima kasih. Terima kasih Kak Adon. Wah, bagus banget ini. Karena waktunya agak mepet untuk Q&A. Yes. Saya sarankan mungkin kita lebih ke studi kasus aja kali ya, apa yang teman-teman guru-guru alami di lapangan itu kita bisa sharingkan di sini. Nanti misalkan waktunya nggak cukup, nanti kan jam 13.30 ada sesinya Kak Joyce nih, terus ada Q&A juga dengan Kak Joyce. Nanti mungkin di situ kita bisa masuk ya, sambil coffee break juga nggak apa-apa ya Kak ya? Bisa. Saya akan standby. Standby. Thank you banget loh Kak. Ya, mungkin teman-teman guru-guru di lapangan boleh langsung masukkan Q&A-nya di kolom Q&A ya. Ada apabila ada studi kasus, biar kami coba bacakan satu-satu. Wah, udah banyak ternyata. Sudah semangat. Banyak. Pendidik karakter, pembentuk masa depan.
Iya, udah banyak Kak. Oke, salah satunya adalah bagaimana caranya kita mengolah kesabaran saat kita menghadapi anak yang sering bandel. Ini dari tim Sumba Barat Daya Kak. Yes, langsung ya kita jawab ya. Boleh Kak. Teman-teman di Sumba, teman-teman yang berada, saya dan Joyce itu punya satu prinsip juga dalam mendidik anak ya. Kita tidak pernah mau melabeli anak bandel, jahat, nakal, nggak bisa diatur. Kami nggak pernah melabeli. Jadi kami nggak pernah sebut itu, karena sekali itu terucap, maka itu akan melekat dalam kehidupannya. Jadi boleh kita sama-sama mulai hari ini, kita tarik itu kata bandel, anak nakal, anak nggak bisa diatur. Kita sampaikan aja gini, anak ini perlu perhatian lebih. Itu lebih baik, ya. Meskipun kita tahu maksudnya, tapi kata-kata yang kita pilih itu akan melekat di hidupnya. Oh, anak ini hanya butuh perhatian lebih saja. Anak ini butuh perhatian khusus saja dari saya. Nah, gimana caranya menghadapi anak yang tadi dikategorikan seperti itu, anak yang butuh perhatian? Makanya tadi butuh komitmen, kesabaran. Itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Dalam perjalanan kami sebagai seorang pendidik dari tahun 91, kami juga menemukan anak-anak dalam kelompok-kelompok seperti itu. Waktu kita berikan hati kita ya, itu nggak bisa dibohongi sih. Saya mau buktikan. Mungkin kalau bertanya sama Pak Yohanes atau Ibu Heni akan sama ya. Karena jawabannya gini, waktu kita berikan hidup kita atau beri hidup kita, ya, kita tempatkan perspektif kita pada anak tersebut. Yang tadi disampaikan ya, taruh sepatu kita pada kakinya. Kenapa sih dia itu kok cari perhatiannya seperti ini? Kenapa sih dia butuh perhatian saya lebih? Gitu. Kenapa sih orang-orang mengatakan, maaf yang tadi dikatakan ya, kalau kita tahu latar belakangnya, kita tahu kehidupannya, maka kita akan mudah untuk bisa mendekatinya atau memberikan pemahaman. Nah, di setiap anak didik yang kami temukan seperti itu, kami itu menghargai mereka sebagai manusia. Jadi anggap seorang anak itu manusia dewasa. Jangan gitu, oh dia masih kecil. Betul, secara usia. Tetapi ketika anak kecil, anak didik kita atau murid kita anggap dia manusia dewasa, ya, kita mengajak dia berdiskusi, dan ini sangat baik kalau boleh kita lihat ya, culture atau pola asuh di orang barat itu menganggap anaknya adalah orang dewasa. Maka diberani anak-anak di bule itu atau di luar negeri ya, itu diberikan kesempatan untuk berani berbicara, mengungkapkan pendapat, tetapi di sisi lain mereka harus mendengarkan juga penjelasan atau pemahaman dari orang tua. Jadi jarang banget mereka tuh ngomel-ngomel, maaf ya, berdemo misalnya nangis terus gesek-gesek kaki di lantai, guling-guling di lantai gitu. Karena mereka diminta untuk speak up, ayo sampaikan apa yang mau kamu sampaikan gitu. Nah, ketika kita memberikan kesempatan untuk anak berbicara, apa sih yang kamu butuhkan gitu. Mungkin kan dia tidak langsung bicara karena culture ya. Anak akan berdemo atau melakukan satu tindakan yang cranky gitu ya. Kita berikan pemahaman bahwa misalnya gini, anak ini misalnya cenderung memukul temannya. Nah, kita berikan pemahaman pelan-pelan. Dan ketika kita berikan pemahaman yang baik, saya percaya belum tentu juga dia langsung berubah. Tetapi ini dibutuhkan komitmen, kesabaran, dan repetisi. Apa yang kita lakukan itu pasti menghasilkan buah. Tidak mungkin anak itu tidak berubah. Itu udah janji Tuhan kok. Anak ini hanya perlu dididik. Makanya dikatakan kan kita pendidik, pembimbing, pembentuk masa depan. Gitu. Jadi pelan-pelan. Tidak ada tanah liat untuk cepat jadi gitu. Dia butuh proses. Jadi butuh kesabaran kita, butuh komitmen kita, pasti bisa. Saya support Kak. Terima kasih Kak Don. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Boleh, ya. Tapi sudah dijawab ya sama Kak Don. Jadi beberapa yang tadi ada pertanyaan yang sama tentang fisik, bagaimana ini dan lain-lain. Terus bagaimana kalau anaknya nggak ini sudah dijawab semua. Mungkin kita sekarang langsung masuk yang kedua adalah bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi anak didik yang terjerat hal-hal terlarang. Lebih condong ke ngelem, merokok, miras. Sudah dinasihati berulang-ulang, namun tetap saja dilakukan dan orang tua juga mengabaikannya. Gimana Kak? Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Pendidikan karakter itu dipengaruhi oleh keluarga, orang tua, tempat dia tinggal ya, karena keluarga itu mayoritas. Kedua, lingkungan di mana dia bermain, bergaul, tinggal ya. Misalnya maaf, seorang anak tinggal di daerah gang, ya. Saya juga dua teman-teman saya bermain di sungai, mandi di sungai. Saya mandi di sungai juga, padahal udah dimarahi sama ibu. Tapi lingkungan membentuk pola permainan saya waktu itu. Dan juga selain orang tua, lingkungan, karakter juga dibentuk atau perilaku dibentuk dari pendidikan guru di sekolah.
yang tadi saya sampaikan. Mungkin kita cuma 2 jam, 4 jam, 5 jam, katakanlah 1 jam, atau berapa jam dalam sehari kita ketemu. Tetapi kita tetap punya peran tadi, orang tua, lingkungan, dan guru. Nah, artinya apa? Artinya ada berita baiknya, ada kesempatan untuk kita, ada waktu untuk kita, untuk bisa mengubahkan anak itu. Tadi ada orang tua kan, ada lingkungan, ada guru. Nah, pakai kesempatan kita berkomunikasi dengan orang tua. Karena artinya kita nggak sendirian lagi nih. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut. Sambil kita ngobrol. Gitu. Makanya di sekolah tuh ada bimbingan ya. Kadang-kadang orang tua dipanggil gitu. Tujuannya itu supaya kita nggak berjuang sendiri, kita bekerja sama. Dan memang kalau anak itu terpengaruh dari lingkungan, maka kepala ularnya harus dipatahkan dulu, diputuskan dulu. Artinya gini, lingkungannya harus diisolasi, artinya dia tidak boleh bergaul dengan lingkungannya. Karena ketika dia masih bergaul, kita sampaikan hal yang baik, maka tentu dia akan bingung. Guru saya bilang begini, orang tua padahal nggak memberikan contoh di rumah seperti itu, tapi lingkungan saya semuanya ngelem, maaf misalnya merokok, terlibat pornografi gitu ya, karena lingkungan. Jadi kita harus lihat ini. Dan ketika kita bisa memahami, tahu titik mana yang mempengaruhi anak ini, maka kita akan bisa melayani dia. Jadi kalau dia terpengaruh dari lingkungan, ya kita harus pagari anak itu dari lingkungannya, mau tidak mau. Kalau misalnya terjadi kekerasan di rumah tangga sehingga anak itu punya karakter kurang baik atau perilaku kurang baik karena rumah tangga, ya tentunya kita harus juga melayani orang tuanya. Mungkin bukan bagian kita, tetapi mungkin orang tua yang butuh bantuan supaya pola asuhnya menjadi lebih baik kepada anak tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada anak yang tidak bisa diubahkan. Itu prinsip kita semua sama-sama sebagai seorang pendidik ya. Dengan komitmen, kesabaran, dan repetisi. Dan juga dengan tadi saya sampaikan, kita harus melihat di mana nih titik lemahnya, di mana celahnya sehingga anak itu punya perilaku yang kurang baik. Supaya kita bisa sungguh-sungguh melayani anak ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ini ada satu Kak. Pertanyaannya cukup menarik sih Kak. Atam dari Atam 2, dari tim Atam 2 ini bertanya seperti ini. Kak, gimana ya caranya supaya anak itu bisa berlaku jujur? Karena sudah berulang-ulang mungkin dia tidak jujur ya. Jadi gimana caranya? Dan seringkali kan kita di lapangan ini mungkin bukan cuma anak didik kita yang seperti itu. Anak kita pribadi pun terkadang kan bohong lagi gitu kan. Kenapa emosi gitu. Nah, gimana Kak caranya? Terima kasih Kak. Ini bagus sekali nih. Saya juga sering menemukan ya, kadang-kadang anak-anak berkata lain gitu. Nah, saya kembali tidak pakai kata bohong gitu ya. Kan kalau bohong itu kayaknya negatif banget gitu. Jadi saya sering mengatakan yang pokoknya yang bahasanya lebih ringan, lebih soft gitu. Wah, dia berkata tidak seperti kejadiannya gitu. Misalnya, siapa yang ngambil permen ini? Bukan saya Kak. Gitu. Padahal dia ngambil ya, berarti kan dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi kok pakai kata bohong gitu ya, atau nggak jujur gitu, itu tuh kayaknya berat banget gitu. Nggak apa-apa, itu di kita aja bahwa itu sebetulnya anak itu nggak jujur. Tapi kita akan tanya sama anak itu misalnya, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya gitu. Nah, caranya gini, memang mengajarkan jujur itu bagian dari integritas. Itu memang jujur ya tidak mudah gitu. Jujur tidak mudah. Ngomong ngajarin jujur tidak mudah. Ini bukan satu ritme gitu ya. Mengajarkan jujur tidak mudah. Karena memang butuh satu ya, contoh hidup. Satu, contoh hidup. Kalau dia lihat gurunya jujur, orang tuanya jujur, yang pertama dia punya gambar diri yang benar dulu sebetulnya. Artinya dia punya contoh hidup yang benar. Oh, sebetulnya papa mama tuh jujur loh sama aku. Papa mama tuh selalu berkata baik loh sama aku. Papa mama selalu berkata benar. Nah, dia udah punya cerminan yang benar. Di sekolah, ibu guru, bapak guru, pendidik aku semua itu juga selalu berkata benar, selalu berkata jujur, selalu berkata pada tempatnya. Nah, kita lihat, ini nggak jujurnya kenapa? Satu ya, bisa karena lingkungan. Kita harus lihat lagi. Jadi saya tidak pernah mau menyalahkan anak itu secara langsung, tapi kita lihat apa sih yang menyebabkan dia nggak jujur gitu. Bisa juga ketika dia berbicara tidak sebenarnya. Kalau anak, kami mengerti ya, anak itu untuk belajar berbagi itu dia butuh waktu. Contoh di anak usia dini ya, makanya kami ada pembelajaran sharing is good, caring is good. Jadi nggak mudah untuk anak itu mau berbagi sama temannya, nggak mudah. Tapi kami mengajari. Ketika kami mengajari contoh ya, ini soal berbagi ya, sebelum kita lanjut lagi ke jujur. Waktu dia udah diberikan orang tuanya 10 gift untuk teman-temannya. Tiba-tiba pada gift yang ke-7 dia,
No mom, it's for me. Enough. 7 for my friend. 3 ini buat saya. Terus mamanya bilang, loh tapi kan kamu udah beli di grocery atau di supermarket, ini untuk teman kamu, yang buat kamu kan udah mama belikan. Jadi diajak diskusi. Jadi kalau kamu bagikan buat temanmu, kamu juga udah ada kok bagian buat kamu. Diajak diskusi. Tapi kalau kita ikuti, kita memanjakan anak. Oh iya, daripada nangis. Oh iya, udah. Yang 7 ya kamu bagian, yang 3 buat tambahan kamu. Nah, itu salah satu pola asuh yang kurang tepat. Kita mulai menanamkan anak itu memikirkan dirinya sendiri dengan cara pikiran sendiri. Kita membenarkan gitu. Nah, sama juga dengan kejujuran. Kalau ada anak nggak jujur, saya percaya tidak ada anak dilahirkan tidak jujur. Tidak ada. Ketika anak itu lahir, dia akan lahir seperti kertas yang putih. Saya percaya itu. Nah, masalahnya di dalam kandungan, dia sudah mendengar, dia sudah belajar. Waktu dalam kandungan, papa mamanya bertengkar nggak? Berkata yang baik nggak? Gitu. Papanya maaf, orang tuanya, papanya membohongi istrinya nggak? Ibunya nggak maksudnya gitu. Jadi ini sangat berpengaruh. Maka ketika kita melihat pola asuh di rumah, lingkungan, terus kita melihat iya ya, susah sekali merubah anak ini untuk berbicara yang benar, apa adanya, atau berkata jujur. Maka sebetulnya kita sedang berjuang keras untuk menggerus semua efek-efek negatif yang melekat pada dirinya yang sebelumnya dia absorb. Ingat tadi Kak Grace, seorang anak itu seperti spons, dia mengabsorb. Jadi waktu dia melihat ketidakjujuran, dia mengabsorb. Dia melihat politikus nggak jujur, dia absorb. Dia lihat kakaknya berkata bohong, dia absorb. Dia serap. Ini tadi kopi saya penuh. Tapi kalau kita isi dengan air mineral yang putih, dia akan bercampur nih. Ini tinggal sedikit, dia akan bercampur. Dia akan warnanya creamy coklat. Tapi kalau terus air putih. Yang creamy ini, kopi susu latte ini akan keluar terus sampai airnya bening. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berikan kesempatan anak itu berubah untuk bisa menjadi orang yang mengatakan apa yang benar, apa adanya. Berkata jujur dengan memberikan kesempatan, memberikan contoh, diberikan pemahaman bahwa kalau dia tidak mengatakan yang sebenarnya, itu kurang baik, itu salah. Nah, terus-menerus ada hasilnya. Itu yang saya terus tanamkan ke teman-teman. Repetition, sabar, komitmen, dampingi, berikan teladan. Ini ada sisa sekitar 3 pertanyaan lagi. Karena waktu juga udah semakin cepat, saya rangkum aja ya Kak ya. Baik. Kak, kami guru di dalam kelas cuma 1, sedangkan banyak anak yang butuh perhatian. Dan satu lagi adalah kita sudah ngajarin berulang-ulang, tapi tetap aja nggak bisa ngikutin gitu kan. Sehingga anak ini pun seharusnya sudah melewati umurnya layak anak SMP. Ini gimana Kak? Terus bagaimana lagi supaya kita tuh ngerti gitu cara menghadapi anak-anak seperti ini dengan kekurangan kami di lapangan adalah tenaga pendidiknya cuma 1 di dalam kelas. Betul. Gitu, Kak. Betul. Mohon bantuannya Kak. Terima kasih. Saya tidak bisa memungkiri terjadi banyak kondisi tidak ideal ketika pendidikan berlangsung di remote area, di tempat-tempat yang pedalaman, di desa ya. Saya tidak pungkiri itu. Kita bisa katakan memang kita harus dorong pemerintah, kita semua ya, tidak hanya pemerintah, kita semua, kita sama-sama, supaya memang pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Dalam arti apa lebih baik? Lebih banyak guru lagi. Jujur, bangsa ini kekurangan guru. Guru yang memberikan teladan yang baik. Bangsa ini kekurangan pendidik dengan integritas yang tinggi. Bangsa ini kekurangan pendidik yang penuh dengan komitmen. Bangsa ini kekurangan guru bangsa. Nggak bisa dipungkiri kalau tadi saya nggak tahu Kak itu usia berapa ya Kak ya? Ada usia TK dan SMP Kak. Itu jadi TK, ada jadi satu ya. TK dan 1 dan SMP saya rangkum jadi 1. Pertanyaan digabung ya, oke. Ya. Memang kalau anak usia dini ya itu dibutuhkan memang perhatian lebih ya gitu. Kalau secara pendidikan anak usia dini ya, penelitian memang 1 teacher itu sangat efektif, paling maksimal, paling banyak pegang 8 anak. Bagus kalau hanya 4 atau 5 anak, itu akan terperhatikan dengan baik kebutuhannya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, Kak, kalau di daerah guru datang 1 aja itu udah keajaiban, betul ya? Ada 1 guru yang punya komitmen, punya kesabaran, dan di daerah kami 1 anaknya ada 40, 100 mungkin ya. Ya kita bersyukur akan keterbatasan ini, tapi memang akan menemukan kesulitan itu Kak. Itu wajar. Tinggal memang
gini, kalau di kelas besar, misalnya gini, satu guru pegang 20 anak, itu aja udah kebanyakan. Satu guru pegang 15 anak, itu udah kebanyakan. Untuk SMP saja, SD saja tetap kebanyakan gitu. Nah, tapi kan kita tahu ya, di Indonesia satu kelas itu contoh untuk SD SMP bisa ada 20 anak, tapi gurunya satu. Pasti akan beda perhatiannya dengan ketika di anak usia dini atau di TK, taman kanak-kanak, satu guru pegang 5 anak. Itu beda. Dan ini yang kami anut di sekolah. Kenapa? Oke, kalau anak ada kebanyakan, kita bikin kelas baru dengan guru yang sama di jam yang lain. Artinya gini, gurunya jadi capek nih. Kelas ini udah penuh, dia bikin kelas baru, kemudian udah penuh bikin kelas baru lagi. Makanya tadi saya katakan guru-guru kami smashing the bone, membanting tulang. Karena mereka berikan hidup mereka. Jadi mereka seperti mengkloning hidup mereka sampai capek banget gitu, sampai kekurangan waktu. Nah, memang keterbatasan ini harus kita siasati ya, tentunya dengan training ya. Itu Joyce ahlinya untuk desain pembelajaran gitu. Gimana kalau untuk anak kelas besar, desain pembelajaran seperti apa supaya kami tetap bisa memperhatikan one by one gitu. Nah, kalau matematika gampang diperiksa, tapi kalau karakter gimana nih? One by one gimana yang ada 20 anak? Nah, itu memang kata one by one itu sangat baik, one on one gitu. One on one, kami menyingkatnya menjadi O3 atau O3. Jadi ketika ada kelas besar, kita berikan waktu kita O3. Makanya gini, seorang guru jujur pasti kekurangan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Karena ketika kita ada di pendidikan, kita akan mencurahkan waktu kita. Di kelas besar nggak cukup, mungkin ada 3-4 anak yang butuh perhatian khusus, maka kita sempatkan untuk one on one dengan anak itu, baik untuk pendidikan intelektual atau pendidikan emosional dan spiritualnya. Seperti itu, Kak. Jadi kalau saya percaya gini, nggak mungkin ya, ini harapan saya ya, di satu kelas itu anaknya butuh perhatian semua gitu. Nggak pasti ada beberapa aja gitu kan. Pasti kan biasanya ada beberapa yang butuh, ada beberapa yang memang sudah baik, sudah bisa dilepas. Nah, untuk anak-anak yang membutuhkan itu, berikan waktu khusus atau one on one, dan itu terencana dengan baik, terprogram dengan baik, dan hasilnya pun harus terobservasi dengan baik. Seperti itu, Kak. Saya rangkum, Kak, 1, 2, masih ada 4 pertanyaan, cuma hampir sama. Mereka di pedalaman dan kondisinya adalah kurangnya support dari orang tua, karena anak bukan dipaksa ya bahasanya, anak lebih condong diajak kerja ke kebun, sedangkan ada target dari di mana mereka kan harus menyelesaikan pendidikan levelnya mereka seperti itu. Nah, kalau dengan seperti ini gimana ya, Kak? Mereka guru-guru ngerasa kami mau bantu kalian, tapi kok nggak ada respon yang positif dari orang tua gitu, jadi kesannya nggak didukung, sedangkan ada target yang harus diselesaikan anak tersebut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya mereka selama mereka bersekolah itu, Kak. Ini yang kita alami, maaf ya, tidak hanya di desa, di pedalaman, di remote area, di ladang gitu ya, nggak kok, Chris, nggak hanya, tapi di Jakarta, di kota-kota besar yang butuh pendidikan, ini saya temukan ini ya, yang butuh pendidikan itu tidak hanya murid-murid kita, anak-anak kita yang butuh diedukasi. Ternyata orang tuanya juga butuh diedukasi. Tidak aja di anak-anak yang tinggal di pedalaman yang tadi Kak Grace sampaikan, mereka bekerja di ladang ya, kebanyakan seperti itu ya. Tetapi banyak juga ya orang tua di kota-kota besar itu tidak semuanya suportif akan pendidikan anak mereka, terutama di masa pandemi ini. Terbukti ya, ini saya ambil contoh, saya minta waktu sebentar. Waktu di masa pandemi, mereka ini langsung ini, nggak perlu online, nggak perlu, nanti aja onsite. Itu awal Maret 2020 mereka menyatakan itu. Mereka menghentikan anaknya belajar. Tapi kemudian kita lihat pertengahan tahun, pandemi belum selesai, akhir tahun belum selesai. Mereka masih kekeh, padahal udah kami sampaikan edukasi. Jangan sampai hentikan pembelajaran anak-anak. Bahkan UNICEF ya mengatakan gini, setiap anak itu punya hak belajar. Nah, kita nggak mengenal itu. Makanya karena kita nggak mengenal itu, makanya anak-anak ada yang disuruh bekerja, anak-anak dihentikan gitu. Nah, di kota saja butuh diedukasi. Akhirnya apa? Kami bikin satu program
programnya apa, bikin satu strateginya apa untuk kami bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan bahasa orang tua. Kami sering ketemu secara online, kami inspirasi mereka, kami panggilkan orang-orang ahli. Oke, sometimes mungkin mereka belum bisa dengar dari kita, kami panggil teman-teman kita yang punya kapasitas untuk berbicara. Sempat saya panggil Kak Coki Sitohang, sempat saya panggil beberapa teman-teman untuk bisa berbicara. Psikolog juga kami panggil, sampai akhirnya mereka mengerti, oh pentingnya, berarti selama ini saya salah. Nah, ketika mereka diedukasi, diajak berbicara, diberikan pemahaman yang benar, maka orang tua ini jadi bisa support. Nah, untuk orang tua yang di pedalaman, tentu kita harus dekati juga. Diperlukan komunikasi, diperlukan orang-orang yang punya skill khusus untuk bisa berbicara dengan orang tua. Jadi saya tidak menyalahkan rekan-rekan guru, educator ketika saya udah coba bicara sama guru, sama orang tuanya Kak, tapi nggak bisa. Memang, karena belum tentu kita punya soft skill kita untuk berbicara kepada orang tua untuk hal seperti ini. Mereka punya prinsip, anak saya harus kerja, anak saya harus bantu ekonomi di rumah. Itu hal yang sulit, karena secara ekonomi mereka juga sulit. Jadi harus ada cara lain untuk bisa berbicara kepada orang tua. Nah, hal ini yang saya sampaikan tadi, support pemerintah atau organisasi-organisasi yang sangat penting supaya pendidikan anak-anak di daerah ini tidak menemui hal-hal seperti ini. Anak-anak harus bekerja di ladang, anak-anak harus bekerja gitu. Seperti itu Kak Grace. Memang ini masalah yang cukup pelik di bangsa ini ya. Ini nggak bisa dibicarakan sehari. Bahkan ini harusnya dibicarakan di tingkat DPR RI sebetulnya. Gimana caranya mereka ngomongin, mereka kasih solusi. Terus nggak cuma ketok palu, tapi mereka kirimkan orang. Oke, kirim psikolog. Oke, kirim pembicara. Oke, kirim inspirator untuk ketemu sama orang tua. Karena guru udah berjuang di ujung tombak gitu ya. Dan mereka harus ketemu sama orang tua, pasti nanti jadinya burn out, jadi lelah gitu. Dan ini intinya adalah orang tua perlu diajak bicara, perlu dibangun komunikasi dan diedukasi, bukan hanya anak-anak tapi orang tuanya bahwa ini penting buat anak mereka.